Halo, selamat datang kembali di IDX Pro Insider Channel. Bagaimana kabar teman-teman hari ini? Semoga baik-baik saja, sehat selalu, dan cuan selalu. Hari ini IHSG masih menguat 1,07% ya teman-teman ya. Apakah besok akan lanjut naik atau akan turun? Coba kita lihat ya untuk posisi IHSG sekarang. IHSG sekarang ditutup di harga 6.914. Nah, apakah besok dia bisa melewati high hari ini dan juga bisa menembus high pada hari Senin kemarin? Nah, kalau dia bisa bertahan di atas 6.972, ini kemungkinannya sepertinya dia akan sideways dulu IHSG. Jadi mudah-mudahan IHSG tetap membaik supaya kita trading juga masih bisa dapat cuan dari bursa. Oke. Kita masuk ke saham yang pertama, salah satu saham yang trending hari ini yaitu PTBA. PTBA pada perdagangan sesi pertama sempat turun menyentuh harga 3.920. Tetapi di sesi 2 tiba-tiba berhasil menguat hingga naik 7%. Apakah PTBA akan melanjutkannya besok? Karena mengingat beberapa sekuritas sudah ada beberapa target ya, saya dapat informasi hari ini itu sampai ada yang targetnya di 4.500, bahkan ada yang lebih. Karena kan PTBA ini mau bagi-bagi dividen ya. Jadi ada beberapa sekuritas yang melakukan analisa dan memberikan target itu sampai di harga berapa. Seperti itu. Nah, coba kita lihat weekly-nya dulu ya untuk PTBA. Nah, PTBA ini udah hampir mendekati area harga atasnya dia nih. Apakah dia bisa mampu mencapai harga teratasnya? Coba kita lihat monthly-nya dulu ya. Nah, target terdekat PTBA adalah untuk high close-nya ya. Harga tertinggi close itu di 4.480. Jadi memang kalau beberapa sekuritas ada yang target di 4.500, itu menurut saya wajar. Karena mengingat PTBA ini sudah naik selama dari bulan Desember ya, udah mulai naik. Nah, ini target terdekat ada di 4.480, lalu juga di 4.590. Nah, ini harga close tinggi. Nah, kalau harga high-nya ada di berapa? Harga high-nya itu ada ATH-nya dia ada di sini. Apakah PTBA bisa menembus harga ATH-nya di 5.200? Ini masih boleh diperhatikan, kira-kira sampai nggak? Seperti itu. Jadi di perdagangan besok sepertinya boleh diperhatikan lagi nih untuk PTBA. Masih menarik. Karena mengingat hari ini volumenya luar biasa. Ketika sesi 2 mulai naik, nah ini besok sepertinya akan menarik juga nih untuk PTBA, seperti itu. Mungkin teman-teman sudah ada yang punya, mungkin ada yang sudah beli dari bulan Desember tahun lalu. Kalau itu saya ucapkan selamat ya kalau ada yang punya PTBA. Oke, selanjutnya kita masuk ke saham yang trending yang kedua hari ini adalah Pegas. Nah, ini juga sudah saya beberapa video yang lalu juga sudah saya sampaikan. Pegas kalau dia bisa berhasil breakout dari harga ini, dia akan bagus sekali nih. Mungkin teman-teman yang sudah mengikuti video saya di sebelumnya sudah lihat beberapa analisa saya tentang Pegas. Nah, ini ternyata Pegas berhasil breakout harga 1.595 nya. Nah, lalu di sini juga targetnya sudah berhasil ditembus sama dia nih. Nah, dan weekly kemarin di video yang sebelumnya, weekly juga sebetulnya dia sudah breakout kan. Tapi kemarin sayangnya hari perdagangan hari Senin tuh sempat turun dia. Nah, hari ini dia menguat lagi dan berhasil menembus harga-harga tertinggi. Nah, secara weekly target terdekat harga close-nya itu ada di 1.790. Nah, coba kita lihat monthly-nya ya. Nah, monthly-nya
Pegas sudah berhasil breakout MA50. Nah, ini akan menarik. Apakah dia akan lanjut ke harga 2140? Ini boleh diperhatikan nanti kalau misalkan 2140. Nah, kemungkinan besar targetnya akan ke sini untuk Pegas. Jadi Pegas sepertinya besok masih akan menjadi salah satu saham yang trending, atau mungkin juga dia bisa koreksi dulu besok. Kita lihat aja, karena sudah berhasil breakout ya. Kalau misalkan besok dia koreksi dulu, yang sekiranya teman-teman yang mau berspekulasi untuk ikut masuk pada waktu koreksi, boleh juga. Mengingat secara weekly-nya bagus dan secara monthly-nya juga sudah breakout high sebelumnya, seperti itu. Yang berikutnya itu adalah saham MDKA. MDKA juga di video yang beberapa video yang sudah saya bahas waktu di sini nih, saya sudah pada tanggal 19 Mei itu saya sudah infokan kalau ini PTBA posisinya bagus jika dia berhasil breakout. Nah, sayangnya 2 hari dia sempat koreksi ini di tanggal 20 dan tanggal 23 ya. Nah, hari ini berhasil menguat lagi nih dan bisa tembus harga high di tanggal 19, berhasil ditembus. Nah, berarti targetnya semakin dekat nih untuk ke 5.700. Mengingat 5.700 itu harga close tertingginya untuk MDKA ya. Kalau untuk ATH-nya dia ada di harga 5.800. Nah, lihat, MDKA masih terus naik. Apakah berhasil menembus 5.800 untuk melanjutkan trennya? Seperti itu. MDKA juga oke, untuk masih diperhatikan, boleh diperhatikan bagi yang mau beli. Lalu yang berikutnya adalah saham SMDR. SMDR juga di video sebelumnya sudah saya infokan, di sini dia berhasil breakout di tanggal 23 Mei, dan yang mau ikut masuk di harganya di atas 2.860, dan hari ini SMDR menguat lagi 11%. Nah, ini masih boleh diperhatikan nih, mengingat SMDR nih trennya masih sangat ke atas nih. Kemungkinan besar masih lanjut, tapi mesti hati-hati sekiranya nanti sudah ada koreksi berturut-turut atau bahkan menembus MA50. Kalau misalkan koreksinya menembus MA50, udah mesti hati-hati nih. Biasanya kalau naiknya fantastis, turunnya juga fantastis, seperti itu. Nah, ini masih boleh diperhatikan karena trennya masih sangat bagus. Kalau misalkan mau masuk besok, dia harus pastikan dia kuat di atas 3.200. Bahkan kalau bisa tembus harga high-nya hari ini akan lebih bagus lagi di 3.350. Seperti itu untuk MDKA. Dia berhasil break ya kemarin dan hari ini lanjut. Yang berikutnya RMKE. Nah, RMKE 2 hari sebelumnya ini terkoreksi, dan hari ini pembukaan sempat koreksi dikit, terus dia berhasil naik lagi dan berhasil breakout harga close tertinggi di tanggal 18 Mei, yang itu di harga 585, dan sekarang RMKE ini di close dengan arah di harga 665. Nah, apakah besok lanjut? Masih boleh diperhatikan mengingat volume juga masih sangat tinggi RMKE, seperti itu. Kalau ditanya targetnya di berapa, saya belum bisa jawab karena belum ada historicalnya, karena dari awal IPO sampai dengan sekarang RMKE itu masih naik. Seperti itu ya. Lalu saham yang masih uptrend dan trending itu saham film. Film juga semoga sesuai deh dengan cita-cita yang saya gambarkan di video sebelumnya. Ini belum saya hapus, masih ada. Nah, hari ini
hari ini dia bisa close di atas 15.45 nih. Dia film itu close di harga 15.60. Nah, sudah sempat menyentuh harga tertinggi hari ini 15.90 di harga ATH. Dia sudah sempat sentuh ya. Itu tuh sudah sempat sentuh di harga ATH. Nah, apakah dia bisa besok akan breakout untuk melanjutkan harga untuk membuat ATH baru untuk film 15.90 ya ATH-nya ya. Kalau dia bisa tembus dan membuat ATH baru, biasanya suka ada koreksi dulu. Jadi kalau yang sudah punya boleh take profit dulu, atau kalau yang belum punya mau masuk, tunggu dulu sampai dia break, apakah ada koreksi atau. Tapi sekiranya jika besok buying power-nya bagus, misalkan yang beli itu banyak, ibaratnya di harga bidnya itu di harga bid di bawah 15.60 itu sudah banyak antrian, boleh juga diperhatikan. Misalkan banyak yang hajar kanan atau HK istilahnya, itu masih boleh diperhatikan. Kemungkinan besar dia masih bisa lanjut seperti itu. Dan untuk yang terakhir, untuk video yang pertama ini terakhir itu adalah saham Mika. Mika hari ini masih menguat dan bisa berada di atas harga close kemarin, dan kembali lagi menyentuh target yang sama di 3.130, tapi sayangnya tidak bisa close di atasnya. Nah, mudah-mudahan ini bukan pertanda buruk nih untuk Mika. Bukan bertanda mau turun berjijit ya, maksudnya sepertinya sih kalau ngeliat seperti ini ada indikasi sudah tidak ada kekuatan untuk nanjak lagi seperti itu. Tapi masih boleh diperhatikan selama besok dia tidak tembus low-nya dia hari ini di 3.030, kemungkinan dia masih bisa naik. Tapi kalau misalkan dia tembus 3.030, kemungkinan dia akan koreksi. Jadi untuk Mika ini yang udah punya, saran saya boleh take profit dulu. Yang belum punya tunggu dulu, karena ini kalau lihat tekanannya 2 hari ini tekanannya sudah lumayan ya. Sudah ada tekanan dari atas, untuk sepertinya agak berat untuk melanjutkan. Tapi kembali lagi, kita nggak ada yang tahu pergerakan sahamnya. Kalau targetnya kan target kalau bisa close di atas 3.130 itu lebih bagus, apalagi bisa close di atas 3.230. Nah, tapi kalau ngelihat posisi candle hari ini tekanannya cukup tinggi seperti itu. Mungkin di video yang pertama segitu dulu. Buat yang teman-teman yang baru bergabung atau baru menonton video-video dari saya, selamat datang. Jangan lupa komen, like, share video ke teman-teman kalian kalau kalian merasa video ini membantu. Dan juga jangan lupa subscribe untuk dapatkan video-video terbaru, update terbaru dari saya setelah closing pasar Bursa Efek. Jadi mungkin segitu dulu, nanti saya akan lanjutkan di video-video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.